Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hikmatur Rahma. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kultum tentang prinsip pembangunan ekonomi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Hanif Modani. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih menggenggam agama yang diridhoinya hingga saat ini. Semoga nikmat iman dan Islam ini senantiasa Allah limpahkan atas kita hingga akhir usia. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriringi salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatmu beliau yang selamat dan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dunia amatlah membuai pandangan, sehingga siapapun bisa tergoda dan menjadi kalap mata meraup kemewahan dan kegelimangan harta tanpa membedakan jalan yang ditempuh, apakah dengan cara yang halal atau yang haram. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan kepada kita semua. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang tidak lagi memperdulikan dengan cara apa dia memperoleh hartanya, apakah dari jalan halal atau jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama mengkaji secara singkat tentang bagaimana cara membangun ekonomi Islam. Subhanallah, Islam adalah suatu agama yang sangat-sangat sempurna, mengatur seluruh tatanan hidup manusia termasuk sampai pada pembangunan ekonomi. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembangunan ekonomi dalam Islam itu setidaknya kita perlu memperhatikan beberapa poin, yaitu yang pertama, pembangunan yang berkaitan dengan tauhid. Kita sebagai umat Islam, kita telah sadar dan paham bahwasanya tauhid, adapun tauhid rububiyah, asmaul sifat maupun uluhiyah, ketika kita sebagai seorang pelaku ekonomi dalam bidang apapun, ketika kita menyadari tentang konsep tauhid tersebut, maka yang perlu kita perhatikan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tauhid tersebut seharusnya harus membawa satu dampak kepada perilaku kita dalam aktivitas keekonomian kita. Contohnya adalah sifat ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah salah satunya sang pemberi rizki. Ketika kita bekerja, bukan berarti buah hasil daripada pekerjaan kita bukanlah mutlak semuanya daripada jerih payah kita, tetapi itu semuanya adalah berdasarkan kekuasaan Allah yang memberikan rizkinya kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian konsep selanjutnya dalam pembangunan ekonomi Islam adalah khalifah. Khalifah ini membawa arti bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk menjadi wakil. Kalau kita menjadi wakil, utusan atau takbir yang ditakbirkan di muka bumi ini, maka tentu kita harus memiliki nilai-nilai di mana pembangunan tersebut harus kita lestarikan, harus dimanfaatkan, bukan hanya pada kita sendiri, tetapi juga pada generasi yang akan datang. Itulah makna dari khalifah. Jadi bukan hanya sekedar kita memperkaya diri kita sendiri, sekedar kita memperhatikan aspek dari materi saja.
Yang selanjutnya adalah konsep tazkiyah. Tazkiyah ini membawa arti nilai kesucian kita sebagai fitrah manusia yang dilahirkan di muka bumi ini dengan asalnya tidak ada sedikit pun nokta dosa. Sehingga dalam aspek pembangunan, jangan sampai kita bersinggungan dengan orang lain dengan berbuat zolim atau dengan melakukan transaksi berbau dengan ribawi maupun goror. Itulah konsep yang ada dalam pembangunan ekonomi Islam. Yang selanjutnya, ketika kita bicara tentang pembangunan ekonomi Islam, maka fokus utamanya di samping daripada konsep tersebut termasuk dalam tujuan. Tujuannya dari pembangunan ekonomi Islam adalah saadah, kebahagiaan yang dapat dinilai, karena kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi juga kebahagiaan ketika sang pelaku tersebut dimasukkan dalam surganya. Kemudian aspek dalam pembangunan ekonomi Islam ini juga melingkupi manusia. Manusia di sini bukan diartikan manusia sebagai hamba pembangunan, tetapi pembangunan adalah untuk manusia, sehingga kita bekerja, kita juga harus memperhatikan tentang nilai-nilai kemanusiaan kita. Jangan sampai kita bekerja tetapi kita hanya memikirkan tentang pembangunan, tetapi kita tidak memiliki pemikiran untuk manusia itu sendiri. Artinya apa? Artinya kita diperbudak dengan pembangunan, sehingga kitalah menjadi objek pembangunan, bukan kita orang yang menikmati daripada natijah pembangunan tersebut. Termasuk kesejahteraan juga demikian. Kesejahteraan juga merupakan salah satu aspek perhatian dalam pembangunan ekonomi Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.